Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Arifin SPD selaku tenaga pendidik, guru pengampu mata pelajaran PAI di SMP Wira Utama Patrol, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon dengan identitas nomor induk mahasiswa 253011285. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Wira Utama Patrol pada kelas 7 dengan materi bab 1 Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap, gerak. Wira Utama. Wira Utama. Opor, kelas 7A siap mengikuti pelajaran PAI. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Oke, anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, di absen terlebih dahulu. Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Adinda ada? Dispen. Agung Budiarto ada? Hadir. Yang tidak hadir siapa? Faisal. Faisal, Reon sama Amora. Semuanya sakit atau izin? Nah, yang sakit siapa tadi? Yang sakit Reon sama Reon sakit, terus Faisal. Faisal. Ya, Bapak, yang lainnya berarti izin ya. Sama Nafisa. Sama Nafiza sakit. Oke, terima kasih. Siap. Baik, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah berkah mulia. Luar biasa. Meskipun sudah sore, saya akan sapa kalian dengan semangat pagi. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Siapa kita? Sang juara. Sang juara Wira Utama. Wira Utama. Soleh, cerdas, mandiri. Luar biasa, tepuk tangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian cek seragam kalian, sudah lengkap belum?
Yang putri kerudung dan juga sepatu sudah dipakai? Oke, yang putra peci seragam dimasukkan, sepatu sudah dipakai semua ya? Oke, luar biasa. Coba lihat lantainya bersih nggak? Kalau ada sampah diambil. Coba lihat kolongnya, kolong mejanya ada sampah diambil tuh, ada tisu tuh, ya kak? Ayo ambil. Silakan dibuang dulu keluar. Yang menemukan sampah, nggak apa-apa kak. Silakan dibuang dulu keluar ya. Oke, bagus. Terima kasih, hebat ya, semuanya rapi. Wah, keren. Itu namanya para peserta didik Sekolah Juara Wirautama. Karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Anak Sekolah Juara Wirautama mencintai kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Anak-anakku semuanya, sebelum melakukan pembelajaran untuk menguatkan kecintaan kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Hebat. Alhamdulillah, silakan duduk lagi ya. Anak-anakku semuanya kelas 7A. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar PAI ya. Di semester pertama ini bab pertama ya, materinya adalah tentang Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, ini judul besar kita, ini tema pembelajaran kita yang akan kita kupas selama 2 jam pelajaran ya. Dan insya Allah sebelum kita membahas materi ini, kita simak terlebih dahulu. Ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ya, yang akan kalian dapatkan selama belajar PAI, tema Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid ya. Dan khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Itu poin pertama, tujuan pembelajarannya ya. Mengenal dalil Al-Qur'an surat An-Nahl dan surat An-Nisa beserta mengupas tajwidnya, khususnya 2 hukum, yaitu hukum alif lam apa? Syamsiah dan alif lam komariah. Nanti kita akan kupas. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran praktik, peserta didik dapat menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid yang benar ya. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis ya terhadap Al-Qur'an, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Nah, ini lebih ke pengamalan ya, pengamalan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik membuat karya. Nanti kalian akan diajak membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsi atas Al-Quran dalam simple mainlight dan poster produk digital lainnya. Nanti kalian boleh pilih sesuai selera ya. Itu tujuan pembelajarannya. Bisa dipahami ya? Siap belajar PAI?
Siap belajar PAI? Siap. Nah, ini ada tontonan, tolong disimak terlebih dahulu ya. Siapa ini? Ustadz Adi Hidayat. Kita simak ya nasihat beliau. Insya Allah penuh berkah dan penuh manfaat. Entah itu sekedar membacanya, memahaminya, atau menghafalkannya. Maka yang pertama Allah deklarasikan dalam Al-Quran adalah Ia mampu merubah kehidupan orang itu. Jadi kalau Anda, saya, kita dekat dengan Al-Quran, itu hal pertama yang Allah sampaikan. Sambil dicatat ya poin-poin pentingnya. Apa yang kamu dapatkan dari video ini? Lisannya mesti lebih baik. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela. Ya, betapapun teman kita, kawan kita belum beriman. Ya, itu poinnya. Tepuk tangan dong. Tadi siapa namanya? Ustadz siapa? Ustadz Adi Hidayat. Beliau itu seorang ulama, ustadz dan juga penghafal Al-Quran ya, penghafal Al-Quran. Tadi sudah disimak ya dari Ustadz Adi Hidayat. Ada yang mau menyampaikan? Apa yang didapat? Cung. Ada yang menyampaikan? Gak apa-apa. Asal tebak aja gak apa-apa. Apa yang tadi didapat? Kak Rizky. Siapa namanya? Kak? Rafa, ayo. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan menjadi diri kita lebih baik lagi. Kalau baca Al-Quran, hati menjadi tenang. Kalau semakin dekat dengan Al-Quran, auranya beda. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Rafa. Oh ya, ada beberapa poin yang didapat. Kalau baca Quran, hati tenang ya. Kemudian akan bisa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, auranya berbeda. Aura positif memancar ya. Ini Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman ya. Dan Al-Quran ini selain menjadi pedoman, ada juga hadis-hadis Nabi. Al-Quran juga pedoman, hadis-hadis Nabi juga pedoman. Kalian hidup di dunia ini kan luas ya. Kira-kira butuh nggak petunjuk? Ya, butuh petunjuk? Butuh. Seumpama kalian ke hutan, ya, hutan belantara, atau kamu berlayar di lautan lepas, kira-kira apa yang dibutuhkan supaya nyampe di tujuan? Petunjuk, ya itu biasanya apa? Berupa, kalau di hutan berupa apa yang dibutuhkan? Kira-kira supaya nyampe tujuan berupa apa? Kompas, betul. Terus apa lagi? Kalau kita ke hutan belantara, ya, apa yang perlu kita persiapkan supaya tidak tersesat? Tadi kompas, terus apa lagi? Peta, pinter. Terus apa lagi? Petunjuk arah ya, simbol-simbol tertentu. Pernah ke hutan enggak? Belum, camping atau main camping, hiking ya ke gunung. Itu kan dibutuhkan kompas, peta, ya kan, petunjuk arah. Ya. Itu kalau kita mau berpetualang. Nah, kita hidup di dunia juga demikian, ya. Kita hidup di dunia yang begitu kompleks, banyak permasalahan. Supaya selamat butuh apa? Butuh petunjuk. Petunjuknya bisa dengan Al-Quran. Itu ya. Oke, next. Berikutnya. Ini sama-sama kita akan baca. Ya. Kemudian nanti kita akan bedah di kerja kelompok kalian. Lihat di sini. Ada Al-Quran surat apa? An-Nisa ayat 59. Kita baca ya. Atau ada yang mau baca? Cung, yang mau baca? Ayo. Yang mau baca? Harus mau siapa? Ada? Wah, malu-malu ini.
Ayo Kak Rafa lagi, baca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya untuk memperdalam kajian ini kalian akan dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Akan dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Nanti saya akan bentuk dengan cara kalian menghitung 4. Cukup angka sampai 4 saja, kemudian diulang lagi seterusnya. Begitu ya? Paham tidak? Kamu misalkan 1, 2, 3, 4. Nanti di sana 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti yang menyebut angka 1 dengan berkumpul dengan kelompok 1 ya, berarti dia kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 berarti dia kelompok 2 berkumpul dengan teman-temannya yang menyebutkan angka 2. Begitu seterusnya. Paham ya? Oke, sekarang mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, ingat yang disebutkan, ingat? Ingat ya? Juga ini nanti ditempel-tempel di sini. Dibikin mind map kerangka berpikir kamu dalam memahami materi ya. Tentang poin-poinnya itu sudah ada semuanya. Paham? Ya misalkan judulnya tentang ini hadis ya. Al-hadis, pengertian hadis. Terus pakai origami ditulis, tempelin sini. Ya. Silakan kerja kelompok. Ini supaya nggak ngeluntung begini, digulung, diratakan dulu. Sok, silakan. Ayo, dimulai dari sekarang. Waktunya 15 menit. Segera. Ayo, segera. Nah, kalau ini kan biru ya, berarti origaminya yang cerah di sininya tuh. Judulnya apa kamu? Ini tempelin di sini. Ininya digulung dulu supaya rata. Diketik. Ya, bagus, sudah ditempel. Ya, terus. Ya, segera ditempel. Nah, iya ya sob, kan jadi kelihatan. Sumber hukum satu lagi, Islam. Nih, sob, tulis. Ya. Terus tempel ya, bagus, sudah mulai nempel. Ya. Boleh dikasih tanda-tanda panah ya, urutannya kemana, cara bacanya tuh maksudnya. Bagus, sudah ditempel, tinggal ditulis-tulis, ayo. Kalau dikasih tanda panah biar jelas cara membacanya. Ya. Kasih arah tanda panah, urutan memahaminya. Misalkan ini. Mana kata pengertiannya mana, Kak? Ditulis di sini pengertian. Kan ini kan tiba-tiba wahyu Allah. Tulis ini pengertian. Pakai kayak gini tempelan lagi yang kecil di sini pengertian gitu. Ini kan ini Islam. Sok tulis lagi di sini pengertian gitu nih. Segini nih. Pengertian. Kan Al-Qur'an, pengertian Al-Qur'an berarti. Sok. Tulis cepat pengertian Al-Quran. Terus apa lagi tadi nomor 2-nya yang di itunya tadi apa, coba lihat lagi setelah pengertian apa, kedudukan Al-Quran apa,
Di judul kedudukan ini siram langsung baik jawabannya. Tulis kedudukan Al-Qur'an gitu loh. Jangan langsung jawabannya. Jadi kamu bisa memahami gitu. Membacanya tuh. Kalau ini kan ini apa maksudnya? Nggak ada judulnya di sini berarti kedudukan Al-Qur'an gitu. Ya. Ya, pengertian Al-Qur'an sok tempel sini. Tempel. Nah, iya gitu. Yang lain dikasih judul semua. Sok. Alhamdulillahirobbilalamin. Waktu pekerjaan tugas kelompok sudah selesai dan ini sudah ada yang sudah selesai 3 kelompok dan 1 kelompok sedang penyelesaian. Ini kelompok 1 sudah selesai ya. Kita akan saksikan dan bareng-bareng ya belajar menyimak apa yang disampaikan dari kelompok 1 tentang hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Pada kelompok 1 diberikan aplaus, tepuk tangan yang meriah dulu. Silakan, kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ingin mempresentasikan tentang hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama, pengertian dari hukum alif lam syamsiyah, yaitu hukum bacaan tajwid, Yang keras. yaitu hukum bacaan tajwid yang terjadi karena ada alif Lihat ke depan ya. al-tarif alif lam bertemu huruf syamsiah, yaitu apa? Dibacakan itu huruf-hurufnya belum selesai. ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Yang keras ya suaranya ya biar teman-temannya kedengeran. Hukum bacaan alif lam syamsiah dibaca dengan didghamkan atau memasukkan suara ke salah satu huruf syamsiah dengan menghilangkan suara al-tarif. Suara al-tarif menjadi lebur karena dimasukkan ke dalam huruf syamsiah. Ciri-ciri hukum bacaan alif lam syamsiah adalah setelah al-tarif terdapat huruf yang bertasydid. Adapun contoh bacaan asyamsiah sebagai berikut. An-nasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Selanjutnya pembacaan pengertian tentang hukum alif lam qamariyah yang akan dibacakan oleh Reviani. Yang mana? Ya. Alif lam qamariyah. Dibacakan yang keras ya biar teman-temannya terdengar. Dari mana? Oh. Hukum bacaan al-qamariyah. Mana? Lihat ke kamera ya, Kak. Sambil dilihat. Hukum bacaan al-qamariyah. Hukum bacaan alif lam qamariyah atau al-qamariyah disebut juga izhar qamariyah, yaitu hukum bacaan tajwid yang terjadi karena ada al-ta'rif bertemu huruf qamariyah, yaitu alif, ba, jim, ha, ha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, ya. Hukum bacaan alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Maksudnya al-ta'rif pada bacaan tersebut dibaca dengan jelas, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Adapun contoh bacaan al-qamariyah sebagai berikut. Al-akhiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjut. Yang lain memperhatikan ya. Belajar dari kelompok dan siap-siap memberikan pertanyaan dan menilai. Pakai kertas origami dinilai ya nanti. Kelompok yang presentasi, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman silakan yang mau bertanya. Slogannya nggak disampaikan dulu, gimana itu yel-yelnya? Terakhir aja. Oh ya. Silakan, ada yang bertanya? Sebutkan. Huruf-huruf syamsiah. Huruf-huruf alif lam syamsiah. Namanya siapa tadi yang nanya tuh? Akifah. Langsung dijawab. Akifah. Oh, Akifah. Huruf-huruf syamsiah adalah
Dilihat nggak apa-apa, dilihat aja. Tasa, daza, roza, sasya, shin, shodo, todo, lanun. Oke, udah ya, itu jawabannya. Udah cukup? Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan slogan. Slogannya Kak, slogannya aja. Kelompok 1, keren, hebat, bermartabat. Ya, tepuk tangan. Kelompok 1 luar biasa. Terima kasih kelompok 1. Ya, silakan kembali lagi ke tempat. Berikutnya, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kelompok 3 akan mempresentasikan materi Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Ini di sini. Enggak kelihatan lah. Ayo Kak. Ininya. Enggak. Pengertian Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berisi petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan. Terus siapa lagi? Nama lain Al-Quran, Alkitab, kitab yang tertulis, Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda, Ar-Rahmah, rahmat. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Dan kami urunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Membaca Al-Quran dengan tajwid, merenungkan dan memahami maknanya dengan mempelajari terjemahan dan tafsirnya, serta melaksanakan ibadah wajib seperti sholat dan zakat. Hikmah mengamalkan Al-Quran bagi manusia, mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menghindari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Oke. Udah, kelompok 1 menilai kelompok 3 dulu. Mana kelompok 1? Kak, siapa Kak? Ayo Kak. Berapa nilainya Kak? Nilai. Ya. Ayo Kak. Nilai untuk kelompok 3 itu 90. 90. Gimana karena Presentasikan itu ada yang lancarnya, terus kan tapi salah itu lancar. Terus ini itu gambar sketsa kayak gitunya kreatif. Terus Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, kelompok lain, satu lagi, terakhir ayo. Kelompok kamu ya, menilai kelompok 3. nilainya 90. Karena pas presentasi tadi suaranya kurang besar. Suaranya kurang besar aja 90 ya, luar biasa. Kurang besar sama Tapi jelas nggak? Jelas Penjelasannya. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kakak-kakak semuanya, alhamdulillah materi sudah selesai dan terakhir ada asesmen sudah dikirim oleh Ibu siapa? Bu Lili, wali kelas ya. Ada di grup, silakan dibuka ya. Itu saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi, silakan. Di itu. Di grup sudah ada. Semua Pak. Iya. Oke, kalau sudah ya anggap saja sudah ya. Nanti kalian bisa di rumah dicoba-coba ya. Dan alhamdulillah rangkaian pembelajaran sudah selesai dari awal sampai akhir. Gimana pengalaman belajar hari ini? Seru? Menyenangkan?
Beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Kalian sudah bisa membuat produk yang luar biasa ya, produknya hebat. Dan nanti akan kami share di kelas ya. Dan evaluasinya juga diisi ya. Ada soal, itu ada soal 10, silakan dikerjakan di rumah. Itu saja, terima kasih. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.